Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Lanjutan dari yang kemarin perbandingan senilai. Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian nonton lagi yang episode atau kalian nonton lagi video saya yang kemarin. Selanjutnya, apa itu pengertian perbandingan berbalik nilai? Membandingkan dua buah objek atau lebih apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya. Grafiknya seperti ini. Ketika kecepatannya 120, waktu yang dibutuhkan hanya 1 jam. Ketika kecepatannya 20, waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam. Inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Contohnya, untuk mencetak genteng pesanan sebuah perusahaan memerlukan pekerja sebanyak 30 orang dalam 18 hari. Bila pekerja yang tersedia hanya 27 orang, pesanan genteng akan selesai dalam berapa hari? Nah, sekarang kita sama kayak kemarin, yaitu membuat tabel terlebih dahulu. Pertama, jika orangnya 30, maka selesainya 18 hari. Jika orangnya 27, selesainya Y hari. Jadi berapa tuh? Nah, kita bantuan dengan tanda panah ini, maka diperoleh Y yang kita cari Y ini adalah 30 kali 18 dibagi sisanya ini adalah 27. Jadi 30 kali 18 adalah 540. Kemudian dibagi 27. Jadilah Y ini adalah 20. Maka pesanan genteng akan selesai dalam 20 hari. Sudahkah paham yang ini? Jika kurang paham, mari kita lanjutkan contoh kemudian. Contoh yang kedua. Jika kita mengendarai mobil dari kota A ke kota B, maka perlu waktu 3 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Maka yang pertama, berapa waktu yang dibutuhkan jika kecepatannya 50 km per jam? Apakah nanti waktunya itu akan semakin lama ataukah semakin cepat? Kira-kira bagaimana ya? Ya, akan semakin cepat. Jadi akan semakin sedikit. Karena kecepatan 50, waktu yang dibutuhkan mungkin akan kurang dari 3 jam. Yang kedua, nanti kita hitung ya. Yang kedua, berapa kecepatannya agar sampai tujuan dalam waktu 2 jam? Kira-kira berapa nih? Kita selesaikan dulu soal yang pertama. Ketika kecepatannya 40, waktu yang dibutuhkan 3 jam. Kecepatan 40, waktu yang dibutuhkan 3 jam. Yang pertama, ketika kecepatannya 50, waktu yang dibutuhkan berapa jam? Kita bantuan dengan tanda panah ini sebagai tanda hubung kali. Jadi Y ini adalah Y sama dengan 40 dikali 3 dibagi 50. Jadi 40 kali 3, 120 dibagi 50. Maka Y sama dengan 2,4. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2,4 jam atau 2 jam lebih 24 menit. Kita dapat 24 menit ini adalah dari 0,4 sisa dari 2 jam ini dikalikan 60 menit. Makanya jadi 2 jam 24 menit. Sudah? Coba kalian kalikan sendiri ya. Kemudian yang kedua, sama kita buat kecepatannya itu yaitu 40 ya kan, ini 40, waktunya 3 jam. Yang kedua adalah ketika waktunya 2 jam berarti kecepatannya berapa?
Kita bantu dengan tanda panah, kemudian X-nya ini, kecepatannya ini, tanda panah 40 dikalikan 3, baru dibagi 2. Berarti 40 kali 3 dapatnya 120, dibagi 2, jadinya 60. Maka kecepatan yang diperlukan adalah 60 km per jam. Gitu ya. Ini kalian bagi 120 dibagi 2, jadinya 60 km per jam. Sudah, kita lanjut selanjutnya. Persediaan beras untuk 40 orang anak cukup untuk 8 hari. Dengan porsi 3 kali sehari. Jika jumlah anak bertambah 40 anak dan porsi makan menjadi 2 kali sehari, maka persediaan beras yang sama akan cukup berapa hari ya? Kira-kira berapa hari? Kita buat bantuan dengan tabel. Di sini ada banyak anak, ada waktu 8 hari sama porsi. Banyak anak, porsi, dan waktu. Kita masukkan dulu 40 anak, terus kemudian porsinya 3 kali sehari, waktunya 8 hari. Kalau bertambah lagi 40, berarti ini 40 awalnya tadi ditambah 40 jadi 80. Dan porsinya menjadi 2 kali sehari, waktunya akan habis berapa hari? Ini tak misalkan P hari. Karena perbandingan itu hanya 2, maka kita buat lagi satu tabel yaitu total porsi. Banyak porsi yang dihabiskan. Maka ketika 40 anak tadi dan 3 kali sehari makannya waktunya 8 hari. Totalnya berarti 3 kali dalam sehari porsinya 3 kali 8. 3 kali 8 berarti dapat 24 porsi. Kemudian yang 80 anak ini 2 dikalikan P berarti 2P. Maka yang kita bandingkan adalah banyak anak dan total porsi. Nah, di sini nanti 2P yang kita tanyakan ini sama dengan tanda panahnya kan yang sejajar ini, berarti 40 dikali 24 dibagi 80. Maka diperoleh 40 kali 24 sama dengan 960. Baru dibagi 80. Jadi nanti 960 dibagi 80 dapatnya adalah 12. Masih di sini masih 2P, 2P, 2P. 2P sama dengan 12. Jadi P adalah 6. Dapat 6 dan dapat P ini adalah sama-sama dibagi 2. 2P bagi 2 dapat P. 12 bagi 2 dapat 6. Jadi persediaan beras akan cukup untuk selama 6 hari. Jadi ketika 80 orang dengan porsi 2 kali makan dalam sehari, itu beras akan habis setelah 6 hari. Sudahkah kalian paham? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tunggu video-video berikutnya di episode-episode berikutnya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua.